Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Kejutan yang Segera Terjadi. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu support channelku, yang sudah like, comment, and subscribe, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal aku Mia ya. Oke, kita akan lanjut di sini karena Cosmic Eventnya lagi seru ya, shocking eventnya lagi banyak sekarang karena ada pergerakan di Saturnus, Mars, dan Uranus. Jadi aku rasa ini bakal jadi hal yang amat sangat seru untuk teman-teman, apalagi yang udah naungan Aquarius ya, di berchartnya Scorpio, Leo ya, Taurus. Ini juga ada beberapa hal yang menurut aku bakal bikin kalian ini beberapa minggu ini dan minggu depan itu bakal banyak hal yang akan terjadi. Jadi langsung aja ya kita bikin 3 pilihan kartu di sini ya. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk pile nomor 1. Kejutan yang segera terjadi untuk pile nomor 1. Oke, wow ya. Triple 6 ya, reflect. Oke, ini untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 2, waduh, langsung di sini ada 23 23. Oke, kelihatan. Oke, 23 endless cycle. Oke. Kemudian kejutan yang segera terjadi untuk pile nomor 3. Di sini ada 0440. Repeat semua ya, the gut feeling. Oke. Ini untuk pile nomor 3. Jadi boleh dipilih untuk pile nomor 1, 2, dan 3 di sini. Jadi kayak apa ya? Aku ngelihatnya di sini pile 1, 2, dan 3. Kejutan yang segera terjadi, nanti akan ada banyak pencerahan yang aku ngerasain. Jadi siap-siap sama perubahan besar ya. Nanti bakal banyak banget nih transformasi yang bakal terjadi di kalian. Nanti ya banyak perubahan yang cukup signifikan lah, banyak transformasi yang baik menurut aku. Jadi jangan takut, banyak juga peluang-peluang baru yang ada. Nanti akan ada perubahan yang besar banget, mulai dari pekerjaan kalian, hubungan kalian ya. Jadi nanti ada yang akan tercerahkan dari itu semua. Banyak juga big opportunity juga yang nanti, atau new opportunity yang nanti bisa kamu ambil juga, bisa kamu manfaatin juga ya. Jadi ini udah waktunya kalian, aku rasa tuh, ambil resiko, coba-coba hal-hal yang baru gitu ya. Nanti segala sesuatunya, soalnya kan namanya juga shocking ya, shocking cosmic event gitu. Karena ini udah Mars, Uranus, sama Saturnus ini ya, yang lagi bener-bener lagi on point di perputaran bulan. Jadi aku ngerasa ini ya perubahannya bakal cepet banget ya. Jadi harus siap-siap nih ya, kamu bergerak maju harus langsung sesuai dengan ritme, dengan kecepatan yang sama dengan alam semesta. Jadi kamu perlu fleksibel lagi nanti ya, kamu perlu adaptasi lagi. Dan ingat, segala sesuatu hal ini walaupun shocking, walaupun cepet banget, kamu tiba-tiba langsung ngerasanya kayak kenapa begini gitu ya, tapi ini memang bagian dari pertumbuhan, bagian dari proses. Jadi nanti akan ada tantangan challenge yang luar biasa ya, tapi itu akan bawa kamu ke sesuatu hal yang baik nantinya. Jadi aku ngeliat di sini, nanti kamu akan ditunjukin kamu tuh bukan korban dari keadaan ini gitu ya. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari situasi yang sangat shocking ini gitu. Dan aku ngerasa nanti apa nih ya, ini salah satu kayak ritme gitu, ritme biar kehidupan kalian juga ada perubahan, peningkatan ya. Dan buat kalian yang kemarin boring, tenang aja, ini tantangan yang sangat luar biasa yang ngebuat kalian mau nggak mau bakal berubah ya. Jadi ya siap-siap aja beradaptasi, siap-siap untuk apa nih ya, kayak
kesuksesan jangka panjang lah, nanti ada efek yang luar biasa yang aku ngerasain. Dan nanti segala sesuatu halnya, walaupun cepat, walaupun bikin kamu kaget gitu ya, shock gitu, segala sesuatunya nanti bakal berjalan dengan sangat baik kok, tenang aja. Jadi aku ngerasa udah saatnya kalian bersiap-siap untuk perubahan. Lihat perubahan itu bukan jadi suatu hal yang menakutkan, tapi jadi peluang ya, biar kamu bisa positif gitu untuk kedepannya. Aku ngerasanya gitu. Jadi kita akan lanjut saja langsung ke PAL nomor 1 ya. Oke, langsung. Jadi untuk PAL nomor 1 ya, 666. Waduh ya. Reflect, love, affection, compassion, kindness, attention, self-love ya. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift toward greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person ya. Jadi udah kelihatan nih untuk PAL nomor 1 ya. Jadi kejutan yang segera terjadi. Aku ngeliat di sini untuk PAL nomor 1, kalian itu nanti bakal apa ya, banyak hal yang harus kembali kayak ngelihat diri sendiri lah gitu, kayak banyak ngelakuin introspeksi gitu. Ini kayak akan ada apa nih, waktu ngebuat kalian itu ngerenungin siapa kamu, nilai-nilai yang kamu pegang tuh apa, tujuan hidup kamu tuh apa. Jadi di sini akan ada kayak evaluasi diri nanti kamu, untuk pahamin kekuatan kamu, kelemahan kamu ya, gimana kamu bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi di sini kan angel number 666 ya. Jadi banyak tuh yang orang-orang tuh bilang 666 tuh negatif deh gitu ya, padahal enggak ya. Ini punya banyak makna yang cukup positif. Jadi ini kan terkait tentang cinta, kasih sayang, kepedulian gitu ya, kebaikan, perhatian ataupun self love. Jadi ini sebenarnya angel number yang mendorong kamu tuh untuk apa ya, kayak motivasi kamu lah gitu ya, untuk nyeimbangin gitu hal-hal yang berbau dengan materi sama spiritual kayak gitu dalam hidup kamu. Kayak gimana caranya untuk utamain cinta dan kasih sayang ke diri sendiri, ke orang lain. Jadi nanti kamu bakal ada apa ya, development yang gak terduga gitu, ada perkembangan yang gak keduga gitu. Kamu bakal ada banyak pengembangan yang apa ya, apa ya, kayak ada efek ke feelingnya kamu, ke perasaannya kamu ya, cara pandang kamu gitu. Jadi ada kayak perubahan dalam hubungan, karir, ataupun banyak aspek-aspek lain juga dalam kehidupan kamu terkait itu. Nanti akan ada kesempatan untuk evaluasi diri kamu bakal bisa mengevaluasi identitas diri kamu ya, renungin kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu. Terus nanti akan ada apa nih ya, kayak pergeseran mental gitu lah aku rasainnya, ada achievement di situ. Lebih optimis lagi nanti kamunya ya, lebih optimisnya lebih besar lagi ya, rasa percaya dirinya lebih besar lagi, keyakinannya lebih besar lagi. Ini aku ngerasanya tuh kayak waktu yang pas lah gitu untuk ngubah cara berpikir kamu biar lebih positif, lebih percaya sama intuisi kamu sendiri. Dan aku ngeliatnya di sini tuh kayak apa ya, kayak perasaan kamu kayak gitu ya, feeling kamu tuh perlu apa ya, perlu kamu lebih kasih attention lah, kasih perhatian dikit gitu, karena ini akan kayak nge-guide kamu lah untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Udah saatnya kayak dengerin suara hati kamu, udah saatnya untuk dengerin intuisi kamu gitu ya. Jadi nanti kamu akan banyak tuh kayak
refleksi diri ya, ngembangin cinta dan kasih sayang ya, atau percaya sama intuisi kamu gitu. Nanti kamu bisa ngadepin banyak perubahan, banyak perkembangan dalam hidup kamu ya, dengan dengan feeling kamu, dengan cinta kasih sayang kamu, dengan kepercayaan kamu sama intuisi kamu sendiri gitu. Oke, coba kita akan lebih menjelaskan lagi. Seperti biasa ada Astrodice di sini yang selalu menemaniku ya. Kejutan yang segera terjadi untuk pal nomor 1. Oke. Di sini ada Taurus. Halo Taurus, baru ku bilang kan ada efek shocking ya. Kemudian di sini ada North Node ya. Kemudian di sini ada Oke, ini 9 ya. 9 of House. Kalau 9 of House itu berarti naungan yang ada di Sagittarius gitu. Oke. Jadi kejutan yang segera terjadi di sini ada Taurus, North Node, sama ada 9 of House ya, naungan dari Sagittarius gitu. Jadi aku ngelihat di sini kejutan yang segera terjadi. Taurus itu kan zodiaknya sifatnya stabil tuh ya, tekun ya, suka kenyamanan ya nggak sih. Jadi ini sebenarnya apapun yang terkait tentang materi ya, atau kenikmatan duniawi, indrawi gitu, itu relate ke Taurus memang. Jadi ini aku ngerasa Taurus sendiri kayak nanti kamu di apa ini ya, kejutannya itu nanti akan ada masa-masa stabil gitu aku ngerasanya ya, kayak periode stabilitas ya, fokus ke keamanan finansial kamu akan lebih tahu gimana pentingnya ya harus bersabar gitu, dan coba untuk nikmatin proses hidup gitu. Aku ngelihat di sini seperti itu. Untuk yang North Node-nya sendiri di sini, aku ngerasa memang ya, namanya North Node ya, itu kan terkait tentang tujuan hidup gitu ya. Jadi apa nih, tujuan hidup, arah pertumbuhan spiritual kamu. Jadi ini kayak apa ya, kayak titik, kayak seseorang tuh harus berusaha mencapai gitu untuk nemuin pemenuhan atau evolusi di jiwa gitu aku ngerasainnya. Jadi aku ngerasa ini udah waktunya fokus pada tujuan jangka panjang nanti ya. Pertumbuhan pribadi kamu, jalur mana yang kira-kira bikin kamu terfulfill, itu yang aku rasain. Dan di 9 of House di sini yang Sagittarius, ini kan rumah ke-9 nih. Ini kan terkait tentang kayak yang apa ya, perjalanan jauh gitu, atau pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau hal-hal yang berbau dengan filosofi, kepercayaan ya. Sagittarius kan tanda zodiak yang kayak role di Nine of House ini gitu ya. Jadi ini terkenalnya sama petualangannya, eksplorasinya, kebijaksanaannya gitu kan. Jadi aku ngelihat di sini memang apa nih ya, nanti kamu bakal ada perjalanan ya, aku ngerasanya. Jadi siap-siap ya traveling secara fisik ataupun spiritual. Wah, ada yang bakal nyoba-nyoba astral projection ya. Jadi aku ngerasa di sini nanti apa ya, ada opportunity untuk memperluas wawasan kamu ya, secara memang beneran knowledge, dan juga apa ya, knowledge-nya macam-macam, dan secara spiritual juga iya gitu. Dan aku ngerasa di sini ini bakal ada kesempatan nih kamu bisa belajar sesuatu hal atau memperdalam keyakinan kamu terkait tentang filosofi hidup kamu, value kamu gitu ya. Itu yang aku rasain. Jadi aku ngerasa itu kayak nanti kamu bakal ngadepin kejutan lah yang terkait tentang pertumbuhan pribadi kamu, spiritual kamu ya. Kamu nanti akan nemuin apa nih, saat-saat kayak stabil gitulah, kayak ada nemuin stabilitas lah buat eksplorasi hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru ya. Nanti itu bakal ngebantu kamu mencapai tujuan hidup kamu gitu.
Jadi nanti akan ada perjalanan yang bikin kamu nambah experience, nantinya akan ada wawasan baru juga ya. Jadi itu akan membangun fondasi kamu biar kamu tuh lebih kuat gitu dalam hidup. Jadi kayak nanti mungkin kamu di send untuk apa, misalnya di kerjaan gitu ya, kamu akan dikirim untuk fokus training karena itu akan bagus untuk pengetahuan, knowledge, hard skill atau soft skill kamu, biar kamu nanti jadi leveling up lagi lebih, apa ya, akan ada manfaatnya ke tujuan jangka panjang kamu gitu ya, aku rasain. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Oke, di sini aku akan lebih menjelaskan lagi untuk PAL nomor 1. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Untuk PAL nomor 1 ada Dead Night ya, get ready to be wine and dine. Wah, siap-siap pada yang ngedate ya, atau yang lagi nyari-nyari, yang masih single atau yang couple, udah siap-siap nanti akan ada date night, romantic dinner ya, atau nanti ada quality time yang apa, unyu sama pasangan ya, nanti akan lebih intim lagi, lebih apa ya, lebih heart to heart conversation lagi, lebih romantis lagi. Nanti kemungkinan kalian akan rekreasi ke satu tempat, aku ngeliatnya gitu juga. Dan di sini ada moving, ya, change of residence, moving in with your partner. Ada yang nanti leveling up-nya langsung ya, dihalalkan, amin ya. Dan nanti aku ngerasa udah ada yang berpindah ya, apa nih, rumah, pekerjaan ya. Aku ngerasa ada perpindahan yang tadi aku udah bilang. Di sini kan ada Nine of House ini ya, jadi ada kayak perjalanan untuk sesuatu hal yang nggak cuma sebentar aja, nanti apa ya, perjalanan tersebut akan mempengaruhi fondasi dalam kehidupan kamu untuk long term soalnya gitu ya. Aku ngerasa nanti akan ada seseorang yang confess juga ke beberapa dari kalian. Ada yang confess ya, kayak ngasih tahu, sebenarnya aku dari dulu sudah menaruh hati, sebenarnya aku ingin membangun rumah tangga bersamamu gitu. Atau ada yang ngasih tahu, baiknya kamu ngembangin diri kamu ke negara tetangga tuh ya, itu lagi nyari ya sebenarnya tenaga kerja yang butuh di training untuk dipersiapkan biar kamu dapat salary-nya tuh langsung 2 atau 3 digit. Wah ya kan, ada informasi yang kamu dapatkan nanti yang akan bermanfaat untuk kamu bergeser di tempat kamu secara fisik ataupun secara tadi leveling up, dalam artian di hubungan kamu, di pekerjaan kamu, apapun itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi untuk hal nomor 1. Ya, di sini ada grieving. Oke, ada grieving, kelihatan. Oke. Kemudian di sini ada well-being. Oke ya. Oke. Jadi aku ngeliat di sini nanti kalian bakal ada apa nih ya? Masa-masa galau. Sebenarnya didasarkan dari rasa kurang percaya diri ya. Kalau misalkan, akankah aku mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada orang yang sama ini bersama denganku, misalnya seperti itu. Aku takut ninggalin yang si toxic person ini, nanti aku nggak dapetin orang yang lebih baik daripada dia. Tenang aja. Jadi lebih baik kamu bersedih dulu ya, lepasin itu yang si toxic chain itu, yang dengan toxic people itu. Kamu nggak apa-apa bersedih dengan memutuskan tali itu,
dan kamu moving on, karena ada sesuatu hal yang jauh lebih menggembirakan daripada apa yang kamu lagi ngebuat kamu sedih, ngebuat kamu nggak berharga, ngebuat kamu stuck ya. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu harus moving on. Mau itu kerjaan, mau itu hubungan, kamu harus moving on. Karena kalau kamu nggak bergerak, kamu akan terus ada di mood yang grieving gini, mode berduka seperti ini. Nanti ketika kamu bergeser, akan ada peningkatan kesejahteraan ataupun peningkatan kebahagiaan buat kamu. Aku sih ngelihatnya bener-bener secara fondasi ya, bener-bener dari kayak kerjaan, keuangan, itu bener-bener udah sangat menjanjikan ketika kamu mau bergeser, mau shift gitu aku ngelihatnya. Oke, kita lanjut lagi. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Langsung dapat 2 bonus ya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Kemudian di sini ada ini The Emperor ya. Oke. Satu lagi. Ya, ada Seven of Swords. Oke. Jadi aku ngelihat kayak kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi, aku ngerasa di sini ada terkait tentang karma ya. Karena aku ngelihat di sini kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu putusin secara adil, secara seimbang. Karena di sini akan ada kebenaran yang terungkap ya. Aku nanti ngerasanya di sini kejutan yang segera terjadi kayak ada yang kayak berbau dengan hukum atau peraturan yang harus diikuti juga. Aku ngeliat di sini ada keseimbangan dan kebenaran itu yang nanti akan reveal gitu, yang terungkap di sini. Aku ngerasa di Seven of Swords ini juga, ini kan kayak kartu ketidakjujuran ya, tipu daya atau yang penghindaran lah. Jadi ini ada seseorang yang coba untuk hindarin tanggung jawab atau ngelakuin sesuatu hal yang nggak jujur di sini. Ya, di sini ada Two of Pentacles. Aku ngelihat di sini kayak ini kan terkait tentang keseimbangan, fleksibilitas ya. Jadi fleksibilitas kayak ngelola banyak hal sekaligus gitu. Aku ngeliat di sini nanti kamu perlu kayak ngejaga keseimbangan lah dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kamu, mulai dari kerjaan, mulai dari personal life kamu, yang kamu harus bisa ngelola 2 tanggung jawab sekaligus gitu. Nanti ada juga aku ngerasa ada kayak ada yang sembari jadi karyawan, sembari juga bisnis, jadi kayak melakukan segala sesuatu halnya jadi sekaligus gitu aku ngerasain ya. Ada yang tadi ya mulai berkeluarga, gimana caranya jadi karyawan dengan baik, terus tiba-tiba udah jadi suami atau istri orang lain juga, jadi satu pulang udah harus ada tanggung jawab lagi, jadi kayak double life gitu. Aku ngerasanya kayak harus melakukan itu dengan baik di kedua hal itu gitu, nggak boleh ada yang miss gitu. Dan aku ngerasa di sini untuk Two of Pentacles-nya juga aku ngerasa kayak kalau yang Seven of Swords ini nih, aku kan ngerasanya kan perlu perlu agak lebih waspada gitu sama tindakan ataupun niat orang lain ya. Kalau Two of Pentacles di sini nanti ada kayak situasi yang memerlukan kayak keseimbangan atau kemampuan kamu mengelola segala sesuatu hal yang langsung sekaligus gitu ya. Dan aku ngerasa di sini perlu kayak adaptasi harus cepat aja, dan nanti harus jaga keseimbangan di banyak hal dalam kehidupan kamu. Aku ngerasa di sini untuk The Emperor-nya sendiri. The Emperor ini
apa ya, ini kan kayak otoritas ya, apa ya, kartu yang lambangin otoritas, struktur, kendali. Jadi kayak kebutuhan untuk ngambil kendali dalam situasi tertentu, ataupun ada seseorang yang punya otoritas atau kekuasaan untuk punya pengaruh dalam situasi tertentu gitu ya. Aku ngerasa kayak jadinya kayak nanti ada situasi kayak perlu ngambil kendali gitu. Di pal nomor satunya yang harus ngambil kendali biar bisa apa ya, ngendalin situasi, bisa ngendalin otoritas ataupun struktur yang ada, biar bisa ngatasin tantangan-tantangan gitu aku ngerasanya ya di sini. Dan aku ngelihat di sini memang kejutan yang akan segera terjadi itu kayak situasi kamu itu harus menegakkan keadilan dan kebenaran gitu ya. Tetap harus waspada ya sama yang potensi-potensi yang ketidakjujuran ya, bisa ngelola berbagai macam tanggung jawab ya. Harus ngelolanya secara bijaksana, tapi ya terus ya kalau bisa ngambil kendali dengan tegas di sini gitu, aku ngerasanya kayak gitu. Makanya tadi mungkin kan aku ngomongin tentang pekerjaan, hubungan ya, aku ngelihatnya seperti itu di sini. Oke, aku akan tambahin lagi di sini. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi untuk pal nomor 1. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi ya. Oke, di sini ada trap ya, stuck, tie down, captive. Kemudian di sini ada broken ya, shattered, heartbroken, destroy. Kejutan yang segera terjadi, aku lihat di sini kejutan yang segera terjadi itu nanti kan ada kayak semacam apa ya, situasi yang penuh dengan tantangan, ada konflik aku ngerasanya di sini ya. Jadi bersiaplah Pak nomor 1 ya. Aku ngelihat di sini ada kebohongan, ada penipuan di situasi yang kamu hadapin nanti. Aku ngelihat di sini bakal ada apa ya, seseorang yang nggak jujur gitu, berusaha nipu, berusaha ngelabuin kamu. Mungkin di sini karena itu ada Seven of Swords juga gitu ya. Jadi berapa kali tadi aku udah mention, ini confirm lagi. Aku ngeliat di sini tuh ada yang nanti patah hati, ada yang hancur ya. Aku ngeliat di sini nanti kejutan yang akan segera terjadi, bisa kamu, bisa seseorang yang di hidup kamu ya, nanti bakal ngalamin kesedihan mendalam, rasa kehilangan yang begitu kuat. Nanti ada orang-orang yang aku ngerasa juga kayak ngerasa terjebak, terkekang di satu situasi, kayak nggak bisa bergerak maju gitu, nggak, kayak tertahan gitu sama keadaan ataupun hubungan. Jadi nanti akan ada situasi dimana ya ketidakjujuran, penipuan ini nyebabin rasa patah hati, hancur gitu. Kamu kayak ngerasa terjebak sih di situasi tersebut. Jadi ini kayak peringatan lah buat hati-hati ya, dan coba deh cari cara ngelepasin diri dari situasi yang gak sehat ya, gitu. Jadi ini tergantung apa ya, tergantung kamunya gitu. Coba handle situasi dengan tegas gitu ya. Yang tadi aku udah bilang, harus cepet adaptasi, cepet melihat situasi ya, cepet
bertindak tegas. Kalau kamu ngerasa powerless, cobalah mengandalkan sumber daya yang ada dengan orang yang punya power tersebut gitu. Misalkan kamu nggak bisa, tapi oh papaku bisa gitu ya, papaku bisa membantuku misalnya kayak gitu. Aduh akunya nggak kuat ya ngangkat air galon kayak gitu ya. Aku terlalu kecil, terlalu lemah, nggak apa-apa, minta tolong ya orang terdekat, atau wah ternyata kamu punya teman yang punya kekuatan macam kayak Hercules ya, langsung ngebuka atau ngangkat air galon itu bisa sampai 6 langsung gitu ya, mintalah sama dia. Jadi minta bantuan sama dia. Jadi asking for help juga ini penting di sini. Yang penting cepet, harus gercep gitu. Atau enggak kamu bisa tadi ngerasa terjebak, ngerasa tertekan di sini. Kalau kamu nggak bergerak, kamu nggak akan bisa tadi lebih sejahtera lagi, lebih bahagia lagi. Kamu akan sulit untuk mendapatkan apa yang memang pantas kamu dapatkan, yaitu kebahagiaan, keberuntungan ya, sesuatu hal yang positif, perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kamu gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo ayo dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Nanti aku akan jelaskan ya secara tertulis ya, analisa bercat dan juga arti nama kalian. Jadi kalian udah tahu misi kehidupan kalian apa, visinya apa, bakat kalian apa, kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi kamu nggak usah buang-buang waktu lagi gitu ya nyari kesana kemari. Aku akan bisa bantu kamu di sini. Jadi kalau kamu tertarik, langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Wah ya, ternyata banyak hal yang mengejutkan untuk part nomor 1. Tapi aku berharap di sini kalian bisa ya, kan udah dikasih saran, jadi tinggal dilakuin aja. Tetap semangat di luar sana ya. Oke, kita akan lanjut langsung ke part nomor 2. Untuk part nomor 2, kejutan yang segera terjadi. 2323 ya, endless cycle, karisma, communication, society, movement, journey, repetitive, circumstances, and patterns ya. There's some truth you're resistant to accept over and over again until you are tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for your life. Life is all about patience. Then you make a change and the world around you follows ya. Jadi untuk part nomor 2 di sini. Part nomor 2. Ini sebenarnya nanti kamu bakal ada terjebak di satu pola ya. Atau siklus lah ya, yang terus-terusan berulang terus dalam hidup kamu ya. Kamu terus menerus ngadepi situasi tantangan yang sama ya, terusnya belum nemuin cara untuk keluar dari siklus ini ya. Aku ngerasa di sini angka dari angel number ya 2323. Ini kan 2323 tuh terkait tentang keberanian, creativity, ekspresi ya, self expression ya. Jadi di sini nanti ada dukungan nih dari malaikat penjaga kamu ya. Ya, ada kekuatan spiritual yang bener-bener bantu kamu untuk tetap optimis dan positif di keadaan kayak gini ya. Nanti aku ngerasa aku ngerasa kayak lebih banyak komunikasi nanti kamu sama orang-orang. Aku lihatnya gitu. Kamu akan bergerak ke arah yang baru dalam hidup kamu, mulai perjalanan baru lagi. Aku ngelihat di sini kamu ada kan di pola berulang hidup kamu itu
pertama kamu harus sadari dulu gitu, ini polanya berulang terus ya. Jadi ada tantangan pelajaran yang kamu pelajari itu ya memang bisa ngelanjutin kehidupan kamu yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada pola yang berulang dalam hidup kamu yang perlu kamu sadarin gitu ya. Ya pola-pola yang udah kamu adepin ini kan tantangan, ini kan pelajaran. Jadi kamu harus pelajari itu bisa biar bisa move on untuk nextnya gitu loh. Dan aku ngeliat di sini kamu nanti ada kayak nolak gitu ya, untuk tahu kebenaran ya dalam kehidupan kamu. Ada kayak apa ya, mungkin kamu nolak gara-gara kamu ngerasa tertekan ya, lelah gitu ya. Jadi di sini kamu harus, ya aku kasih tahu ya, ini ketika kau udah seperti ini, jalan satu-satunya kamu harus adepin, kamu harus nerima kebenaran itu, dan dari situ kamu baru bisa move on gitu, bisa lanjut di kehidupan kamu yang lebih baik lagi gitu untuk pengalaman 2 ya. Dan nanti kamu akan kayak ngambil keputusan lah untuk kehidupan kamu sendiri ya. Kamu akan ngikutin passion kamu akan ngikutin hasrat kamu lah ya. Kamu akan menjalani hidup sesuai dengan keinginan sama tujuan kamu sendiri nanti, bukan tentang harapan orang lain lagi gitu. Dan aku ngeliat di sini kamu akan ada perubahan dalam kehidupan kamu, di orang-orang di sekitar kamu juga itu akan ngikutin segala hal yang udah berubah dalam kehidupan kamu. Jadi kamu tenang aja, nanti ada perubahan positif dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu, yang akhirnya punya perubahan yang positif juga ke lingkungan kamu. Jadi aku ngeliat di sini dari pola-pola berulang dalam kehidupan kamu, nanti kamu akan ngadepin kebenaran yang mungkin sulit diterima sama kamu ya. Kamu akan ngambil langkah-langkah lah yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan passion kamu juga nantinya. Jadi mungkin apa nih ya, kamu disuruh terus ya belajar terus untuk jadi dokter, padahal kamu pengen jadi musisi kayak gitu ya. Ngestak aja terus kayak gitu. Kamu perlu ada apa ya, ngelewatin semua tantangan itu biar kamu bisa ngikutin passion kamu. Ada juga yang kayak, aku ingin bersama dengan orang yang setia, kenapa aku selalu bersama dengan orang yang selalu mengkhianati ya. Ya kamu harus belajar dari pattern itu, kamu harus keluar dari situ. Ketika kamu memang udah tahu kamu pengen sama orang yang setia, ya udah saatnya kamu harus keluar dari pola yang selalu bersama dengan orang gak setia kayak gitu. Jadi harus ngikutin passionnya kamu, hasrat dalam hidupan kamu ya, dalam hati kamu. Jadi dengan akhirnya ada perubahan ini, kamu bisa ngeliat tuh perubahan positif dalam kehidupan kamu akan ngaruh ke lingkungan kamu gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya di sini ya. Seperti biasa, Astrodice ya, kejutan yang segera terjadi untuk tahun nomor 2. Kejutan yang segera terjadi untuk tahun nomor 2. Di sini ada Capricorn, halo Capricorn ya. Kemudian ada Nine of House ya. Di sini ada Sagittarius dan di sini ada Jupiter. Halo Jupiter. Oke, lanjut ya. Oke, jadi energi Sagittariusnya kencang ya. Jadi untuk dari Capricornnya sendiri, Capricorn ini kan zodiak yang punya ambisi besar ya, pekerja keras ya, sangat bertanggung jawab, selalu fokus ke pencapaian tujuan gitu ya. Nanti aku ngerasa tuh kayak kejutan yang akan terjadi itu akan ada terkait tentang pencapaian besar dalam karir ataupun kehidupan pribadi kamu ya. Di Jupiter di sini ini kan planet pertumbuhan, keberuntungan, ekspansi ya. Jadi ini akan membawa energi positif, optimisme dan juga keberuntungan ya, keberuntungan. Jadi aku ngerasa di sini nanti akan ngebawa banyak energi positif, optimis ya, keberuntungan yang akhirnya ngebawa semacam apa nih, growth ya, pertumbuhan atau kesempatan besar dalam kehidupan kamu ya.
Dan di Nine of Cups-nya sendirinya ya, di sini ada Sagittarius, ini kan rumah ke-9 ya, yang sama persis kayak di PAL 1 ya, yaitu di sini terkait tentang perjalanan ya, tentang pendidikan yang lebih tinggi, filsafat ataupun penjelajahan spiritual. Jadi Sagittarius ini kan yang rules-nya yang di Nine of House ini. Jadi ini akan ngebawa bener-bener jiwa petualangan, free spirit dalam ini gitu ya, dalam apapun yang terjadi nanti. Jadi aku ngeliat di sini kejutan yang akan segera terjadi dalam hidup kamu sendiri, akan ada pencapaian ya, kesempatan besar ya yang akan terbuka ya, akan ngebuat kamu bertumbuh, akan ngebantu kamu ekspansi nanti terkait tentang perjalanan, pendidikan ya, atau penjelajahan spiritual yang akhirnya ngebuka wawasan kamu, pemahaman kamu tentang dunia. Jadi nanti akan ada keberuntungan yang akhirnya membawa perubahan yang sangat positif dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk PAL nomor 2. Oke? Kita akan lanjut di sini. Oke. Kejutan yang segera terjadi untuk PAL nomor 2. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk PAL nomor 2. Kejutan yang segera terjadi untuk PAL nomor 2. Oke ya. Nanti akan ada kejutan yang apa ya, yang bikin kamu sampai terharu biru ya, ngebuat kamu sangat overwhelmed secara feeling kamu, yang bikin kamu terenyuh gitu. Aku ngeliatnya gitu. Di sini ada Guardian ya, a lost loved one watch over you. Ya, ada yang bener-bener apa ya, dengan bantuan doa dari ibu, dari ayah kamu, dari orang tua, dari leluhur-leluhur ya, dari orang-orang yang mencintai kamu. Inilah yang akhirnya ngebawa perlindungan dan keberuntungan yang akhirnya kamu dapatkan nanti ya. Dan di sini ada gambling ya, problems with addiction or gambling, bad finances. Jadi kejutan yang segera terjadi, kamu akan keluar dari tadi perputaran yang selalu seperti itu. Misalkan kamu memang edik untuk apa nih, shopping terus, nanti kamu akan tahu, aduh pola aku kayak gini itu nggak baik, nggak lagi mulai sekarang aku akan batasi ya pay letter aku mungkin, atau kredit card aku lagi. Ada hal yang kamu akan coba ubah untuk kebaikan kamu, karena ini udah terkait tentang edik ya, ada rasa terikat untuk harus melakukan apa gitu. Dan aku lihat di sini kejutannya segera terjadi ya. Di sini sulit kamu keluar dari pattern itu, kayak udah jadi kebiasaan, udah jadi rutinitas sehari-hari kayak gitu aku ngelihatnya. Tapi di sini kamu akan lebih bijaksana lagi untuk mengelola keuangan kamu, mengelola apa yang menjadi mindset yang lebih baik untuk kehidupan kamu selanjutnya ya. Aku lihat di sini mungkin kamu juga ingin ada pertumbuhan yang besar, jadi kamu tuh kadang juga suka terlalu mengambil resiko yang luar biasa ya. Itu juga salah satu addiction juga. Karena di sini aku lihat kalau addictionnya Capricorn tuh biasanya workaholic parah orangnya. Itu juga nggak baik juga kan ngelakuin kayak gitu. Harus ingat istirahat ya. Nanti kalau kamu memang tipikal orang workaholic, kamu di kejutan yang segera terjadi langsung hentiin secara fisik langsung. Jadi kayak dikasihin sakit ya, biar nggak melulu gasing terus untuk kerja. Apapun yang berulang-ulang
ya yang terjadi di kehidupan kamu dan itu tidak baik. Misalkan kamu makan makanan yang junk food, itu nggak akan baik buat kamu segala macam, kamu akan dikasihnya tadi gimana caranya bisa ngehentiin itu. Jadi universe akan ngasihin kamu yang kayak oke, kalau kamu nggak bisa self control untuk nggak makan junk food, aku akan kasih kamu penyakit yang bikin kamu berhenti makan junk food gitu loh. Jadi udah deh, mendingan kamu kontrol diri kamu sendiri, kamu hentiin sendiri daripada langsung dikasihin gitu sama universe. Jadi ini salah satu hal yang sebenarnya mengejutkan itu terjadi. uh, Seolah-olah misalnya kayak tadi dikasih penyakit misalnya kayak gitu, itu sebenarnya uh, ngebantu kamu untuk tidak mendapatkan penyakit yang lebih besar lagi kayak gitu. Misalkan tiba-tiba kamu demam kayak gitu, biar kamu tuh istirahat dulu. Jadi kayak gitu, istirahat dulu biar nanti kamu tuh nggak malah langsung tipes gitu. Kalau misalnya kayak kamu kecapean, mending kamu dikasih demam kan daripada kamu akhirnya tipes gitu. Atau tiba-tiba langsung kelelahan kayak yang ada di berita-berita itu ya, sampai ada dokter yang akhirnya meninggal karena kecapean. Nah yang kayak gitu-gitu, jadi ini terjadi memang seketika, cepet, dan itu nggak bisa kamu kontrol. Yang aku lihat kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Di sini ada friendship. Oke. Ya. Kemudian di sini ada fertility. Oke. Ya. Jadi nanti kejutan yang segera terjadi, kamu nanti akan mendapatkan orang-orang, sahabat-sahabat yang bisa diandelin sama kamu. Kamu akan menemukan yang misalkan sama ini banyak kok yang jadi teman aku, tapi ternyata di saat kamu lagi sakit tadi, yang bisa diandelin, yang bener-bener kayak sama kamu tuh cuma teman-teman yang tertentu aja ternyata, yang selama ini pada fake semua, pada manfaatin kamu doang. Jadi di sini bakal dikasih tahu gitu. Misalkan kamu juga orangnya sangat royal ke teman-teman, ternyata teman-teman atau yang punya hubungan sama kamu juga, misal kayak gitu-gitu ya, ternyata cuma mau sama kamu karena uang kamu aja, misal kayak gitu. Karena di sini kan ada Capricorn terkait tentang kesuksesan, development juga, growth juga. Jadi aku ngelihatnya di sini ada yang kayak manfaatin kamu secara finance, misalnya seperti itu. Di sini kamu akan tahu, ini loh teman aku yang bener, ini orang yang manfaatin aku, ini loh pasangan aku yang bener-bener milih aku karena diriku. Ada yang memang ternyata cuma manfaatin aku secara finance doang, atau kesuksesan aku doang kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kejutan yang segera terjadi, kamu nanti akan tahu mana yang harus di stop, mana yang harus dikembangin hubungannya. Jadi ketika kamu menemukan dari suatu kejadian yang tadi ya, yang mungkin harus universe ngasihin sakit dulu gitu ya, terus akhirnya kamu tahu mana yang orang yang bener-bener care sama kamu, ngerawat kamu, mana orang-orang yang bener-bener peduli sama kamu tanpa imbalan, mana orang-orang yang ketika kamu butuh bantuan dia beneran ngulurin tangannya, dan mana yang enggak. Jadi mana yang harus mati secara misalnya tanaman gitu ya, kayak nggak usah kamu shower lagi gitu, nggak usah kamu nuris lagi ya, mana yang memang harus bertumbuh, kamu siram, kamu kasih pupuk biar bertumbuh gitu tanamannya. Jadi itu analogi untuk hubungan ataupun investasi mana untuk jangka panjang ke depan yang memang bener-bener sejatinya itu sesuatu hal yang baik buat kamu gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk file nomor 2. Kejutan yang segera terjadi.
kejutan yang segera terjadi. Oke ya. Ya. Di sini ada Queen of Swords ya, energi air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada ini berarti The Lover ya. Oke. Ini temparan sapa The Lover kayak gini gambarnya. Kemudian di sini ada Nine of Swords ya. Jadi di sini ada Nine of Swords, Queen of Swords sama The Lover ya di sini ya. Ini udah kayak judgment di sini ya, punya The Lover ini ya. Oke. Jadi aku lihat di sini ya, untuk kejutan yang segera terjadi. Nanti akan ada apa nih, aku ngerasa ya, titik dimana kamu akan kayak mempertimbangkan pilihan-pilihan ya, merencanakan langkah selanjutnya dalam kehidupan kamu. Aku lihatnya gitu. Di sini untuk Nine of Swords-nya sendiri kayak akan ada apa nih ya, ngebuat kamu tuh stres, yang aku lihat ya, stres, cemas gitu sama pilihan atau keputusan yang harus kamu buat nanti. Ada masa-masa yang seperti itu, dan aku lihat di sini nanti kamu harus kayak ngelihat situasinya dari pikiran yang lebih jernih ya. Terus secara logika tuh harus kuat kamunya. Nanti kamu perlu ngambil sikap yang tegas, berani ya untuk ngadepin semua tantangan itu. Di sini ada The Lovers ya. Ini sword semua nih, tapi berarti dominan The Lovers-nya sendiri Gemini kan. Jadi aku lihat di sini nanti kamu harus bikin keputusan ya. Nanti ada pilihan, terus ya kamu harus putusin ya. Mau itu terkait tentang hubungan ataupun masalah yang lain gitu. Aku ngeliatnya lebih ke arah banyak hubungan sih di sini, karena ada friendship. Terus ya aku ngeliat di sini juga ada Gemini, dan di sini udah terlalu banyak apa nih ya, kayak sword semua juga. Jadi aku ngeliat di sini nanti di dalam hubungan kamu atau masalah-masalah yang penting dalam hidup kamu lah ya, itu kamu perlu kayak ngikutin hati kamu ya, nilai-nilai dalam pribadi kamu sendiri dalam membuat keputusan itu kamu harus ingat soal itu. Jadi kamu nanti akan ada titik penting nih dalam kehidupan kamu perlu buat keputusan yang besar ya. Nanti ada saat-saatnya kamu cemas, khawatir, kamu kayak di push gitu untuk lihat ya situasi gimana cara ngadepinnya itu dengan tegas, dengan lebih jelas secara pemikiran kamu ya. Nanti kamu akan ambil keputusan itu dengan dipengaruhi oleh kayak teman-teman kamu, inner circle kamu nanti ya. Terusnya ada efek-efek dari nilai-nilai yang udah pernah diajarin sama orang tua kamu juga, keluarga kamu juga. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi nanti kejutan yang segera terjadi ini nanti ada kayak keputusan besar banget yang akhirnya bener-bener ngaruh secara long term buat kamu juga gitu. Jadi kamu harus hadapin dengan berani ya, dengan jelas gitu. Harus ada terkait tentang kayak keberanian dan kejelasan yang harus ada di sini. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk PAL nomor 2. Kejutan yang segera terjadi ya. Di sini ada escaping ya, avoiding, blocking, pushing away. Kemudian kejutan yang segera terjadi ada apology ya, forgiveness, return, sorry. Jadi kejutan yang segera terjadi tuh nanti aku ngerasanya tuh nanti ada masa-masa kayak putus asa. Aku ngeliatnya gitu.
ya, kayak ngadepin situasi yang ngebuat kamu tuh kayak kehilangan harapan, kayak semuanya berantakan gitu. Kejutan yang segera terjadi, aku lihatnya gitu. Nanti akan ada kayak permintaan maaf lah, atau kebutuhan untuk dimaafkan kalau kamu emang ada punya salah ya. Jadi nanti ada seseorang yang minta maaf ke kamu, aku ngeliatnya gitu ya, atau kamunya yang perlu minta maaf ke orang lain. Jadi ini ada kayak apa ya, peluang-peluang rekonsiliasi lah ya. Jadi ada seseorang yang kayak kembali ke kehidupan kamu, ataupun kamu yang kembali ke kehidupannya mereka ya. Jadi aku lihat di sini nanti akan ada kayak apa ya, kayak ngehindar atau kayak ngalangin sesuatu, ada yang kayak gitu. Ada kayak ngehindarin masalah atau situasi sulit lah ya, kayak yang harusnya kamu perlu adepin, kamunya ngindar gitu. Nanti ada kamu, ada orang lain lah ya. Jadi bisa jadi kamu, bisa jadi orang lain, nanti coba melarikan diri dari kenyataan atau masalah tertentu. Nah, di sini ada kayak yang aku tangkap tadi kan, ada kayak perasaan putus asa gitu ya, kesulitan ya. Ya, terkait tentang kayak kebutuhan untuk memaafkan atau meminta maaf tuh sulit gitu. Jadi dia ngehindar, nolak gitu untuk ngadepin masalah ini secara langsung. Jadi nanti ya harus ada penyelesaian lah ya, harus ada nyelesain konflik ini, tanda keharusan gitu. Udah nggak bisa enggak, kan aku udah bilang ini momen yang tidak bisa dihindarkan lagi ya. Mars, Saturn, Uranus semuanya lagi neken orang-orang sekarang. Jadi ini harus diselesaikan konfliknya, masalah emosionalnya itu kan tadi aku udah bilang sangat membebani yang aku lihat gitu. Jadi ini masa emosional ini ya harus dengan cara jujur, harus secara terbuka gitu, nggak boleh dihindari, atau nggak nanti jadi tsunami. Bayangin ya, air ditahan terus langsung jadi banjir bandang gitu yang aku rasa. Jadi nggak ada solusi lain, harus minta maaf. Nggak bisa apa ya, nggak bisa dihindarkan begitu aja gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Dan bagi kalian yang tertarik untuk personal reading ya, silahkan aja langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Mungkin mau nanya tentang percintaan atau hal-hal yang lain, monggo ya. Kemudian bagi kalian yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kan bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti aku akan jelaskan secara tertulis ya. Nanti kamu tuh bakatnya tuh apa, visi kehidupan kamu tuh apa, kamu tuh bisa sukses di ranah yang mana. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Pal nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya. Sulit ya kalau sekarang tuh, kalau misal ada apa nih ya, universe tidak mengindahkan untuk orang-orang kabur begitu aja. Kemarin juga aku punya pengalaman seru juga ya, pas satu bantuin twin flame aku juga. Wah, ada orang yang mau kabur, nggak mau bertanggung jawab. Ya udah, aku bantu juga untuk apa ya, untuk mendapatkan keadilan gitu. Jadi aku langsung wah. Ya, kita lanjut untuk PAL nomor 3. PAL nomor 3 0440 ya. Kelihatan ini apa tulisannya? Fokus. Oke ya.
Di sini the gut feeling, intuition, betrayal, pessimism, relating, value, insight, increase, perception, love, monogamy. Follow your gut. It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationship. Remember, you almost must bring value to the you you also must bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite your ass. Three is a crowd, ya. Jadi di sini kelihatan untuk pal nomor 3. Jadi di sini pertama kamu harus percaya sama intuisi kamu, ya. Jadi gut feeling ini kan lebih dari sekedar perasaan, ya. Jadi ini bisa mandu kamu untuk lebih kuat lagi dalam mengambil keputusan, ya. Kamu akan ngalamin peningkatan kepekaan, ya, kemampuan memahami situasi atau memahami orang yang jauh lebih baik lagi. Aku lihat di sini dari angel number, ya, 0440 ini nih kelihatannya. Jadi di sini ini kan tentang fokus ke nilai-nilai yang kamu bawa ke hubungan atau situasi di kehidupan kamu. Jadi kamu akan dapetin wawasan baru nih yang bisa bantu kamu dalam kehidupan pribadi sama profesional kamu. Jadi aku lihat di sini nanti ada pengkhianatan, ada kekecewaan yang bakal terjadi. Jadi harus hati-hati, harus perhatiin tanda-tanda peringatan di sekitar kamu, ya. Kamu harus notice itu, waspada, dan jangan biarin lah rasa pesimisnya kamu itu ngalangin kamu. Coba untuk tetap positif, tetap percaya sama intuisi kamu. Terus aku di sini ngelihat nanti akan ada masanya kamu udah tahu nih hubungan mana yang perlu kamu fokusin, karena itu hubungannya sangat bermakna buat kamu, penting buat kamu, dan kamu juga harus fokus untuk jujur sama orang lain, ya. Jadi keterbukaan, kejujuran itu kunci di sini. Dan aku lihat di sini kayak nilai-nilai yang kamu anut lah, ya, yang kamu percaya dalam setiap interaksi kamu juga kamu harus bawa, ya. Jadi kayak ngehormatin, perlakuin orang lain dengan baik, kayak gitu-gitu. Dan coba gunain knowledge kamu untuk ningkatin kualitas hubungan kamu, ya, biar kamu bisa mengambil keputusannya itu dengan baik gitu di sini. Dan aku lihat di sini nanti akan ada hubungan romantis nih yang bakal terjadi di waktu dekat, jadi siap-siap ya guys. Dan aku lihat di sini nanti kamu harus jaga, ya, kesetiaan, komitmen dalam hubungan kamu, ya. Jadi aku lihat di sini kan ada tulisannya tuh, three is a crowd tuh, ya, noted tuh, ya. Jadi hubungan harus dijaga, jangan sampai ada gangguan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tuh macam-macam loh, nggak cuma tentang wanita idaman lain atau apa segala macam, bukan tentang pelakor dan apa. Bisa jadi family, bisa jadi temen, ya, bisa jadi sahabat kamu atau apa. Intinya harus fokus kamu sama dia aja itu, ya. Fokus ke situ aja, ya. Dan di sini coba kamu percaya sama intuisi kamu, soalnya ini akan nge-guide kamu untuk ngadepin semua tantangan-tantangan yang ada. Dan ingat, kejujuran, keterbukaan dalam hubungan itu penting banget. Fokus sama hubungan, ya, yang benar-benar bermakna tapi, oke? Dan di sini kamu juga harus adalah kontribusinya, ya, harus ngasihin value-value, ya, yang bisa kamu kasih ke setiap hubungan atau interaksi sama orang lain. Coba perlakuin orang lain dengan hormat, ya. Coba hindari konsekuensi yang kemungkinan ada konsekuensi negatif lah, ya, di masa depan gitu. Jadi di sini coba andelin intuisi kamu, fokus ke hubungan yang jujur, hubungan yang bermakna, ya. Coba untuk bawa lah nih value-value yang kamu di semua interaksi kamu sama orang-orang lah, ya. Coba hati-hati gitu juga, nanti ada ya potensi-potensi yang peluang-peluang pengkhianatan, ya. Atau di sini yang perlu kamu notice banget, kamu harus perlakuin orang lain dengan hormat, karena ini yang akan berbicara adalah karma.
Pal nomor 3 luar biasa. Kita akan lanjut untuk ke astrodice-nya di sini. Kejutan yang segera terjadi ya. Kejutan yang segera terjadi untuk pal nomor 3. Di sini ada Sagittarius. Halo Sagittarius, kelihatan Sagittarius ya. Kemudian di sini ada North Node tuh ya. North Node, dan di sini ada Three of House. Kalau Three of House ini udah hostnya rule di Gemini nih ya. Halo Gemini. Jadi dari Sagittariusnya di sini Sagittarius ya. Ini kan aku lihatnya apa nih? Nanti ada perjalanan, ada ekspansi, ada wawasan atau pengetahuan, kesempatan baru untuk belajar lah, seenggaknya bisa belajar, bisa berkembang di sini. Di North Node nih, aku juga ini akan ada arah pertumbuhan spiritual lah, tujuan hidup kamu gitu. Nanti ada apa ya, yang kayak nge-push kamu untuk berkembang lah, untuk belajar. Jadi North Node ini kan kamu nanti akan kayak ngadepin situasi yang nge-push kamu ke jalur kehidupan kamu, ke path kamu yang lebih selaras lagi, biar itu selaras dengan tujuan sejati kamu, pertumbuhan spiritual kamu gitu. Dan di sini untuk yang Gemini ya, naungan yang di third of house ini, jadi nanti apa ya, kayak ada komunikasi, ada terkait tentang pemikiran, lingkungan sekitar ya, hubungan sama saudara, sama tetangga. Jadi aku lihat di sini ada kejutan yang akan datang tuh dalam kehidupan kamu, ada hubungannya sama komunikasi baru lah sama orang-orang. Kayak ada keterampilan baru, ada interaksi sosial yang akan terjadi ya, atau perubahan dalam lingkungan sekitar kamu nanti. Aku lihat di sini nanti kamu akan ngadepin perubahan, kejutan yang bikin kamu harus belajar, komunikasi, berpetualang ya. Nanti akan ada saat-saat yang kamu kayak memperluas wawasan kamu, ngebuka diri kamu sama pengalaman-pengalaman baru, lebih banyak interaksi lagi sama orang-orang di sekitar kamu, nanti akan lebih banyak seperti itu. Oke, aku pengen tahu ini tentang apa. Yuk ya. Untuk pal nomor 3, kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk pal nomor 3. Oke, kejutan yang segera terjadi untuk pal nomor 3. Oke ya. Di sini nanti ada yang moving on ya. Gak mau buang-buang waktu lagi. Bagus dong ya. Di sini ada give it time ya. Everything in divine timing, let things flow ya. Kemudian di sini ada intimacy. Wah ya, sexual, chemistry, reminiscing. Wah. Oke. Jadi kejutan yang segera terjadi. Kamu akan lebih banyak kayak apa nih, ada kayak kejutan-kejutan yang kalau misalkan ada seseorang yang unavailable buat kamu udah gak mau dealing sama itu ya. Kamu gak mau buang-buang waktu lagi. Kok emang harus berakhir lah, sudah gitu. Kejutan yang segera terjadi, kamu menginginkan intimasi seksual atau chemistry-nya kena ke kamu, kayak gitu-gitu. Karena aku lihat di sini kamu akan kayak berpikir gitu ya, kalau misalkan memang udah nggak satu frekuensi ya mau gimana gitu. Kalau ternyata pasangan kamu tertariknya sama orang lain, ya udah, dia sama orang lain aja, mendingan kamu langsung move on aja kayak gitu. Dan kamu nggak mau apa ya, nggak mau terlalu berlama-lama di pola yang apa ya, yang bikin kamu itu jadi nggak berkembang gitu. Kamu akan mengikuti intuisinya kamu juga. Aku ngeliat di situ bener-bener kamu akan bersama dengan orang-orang yang real. Kamu pengennya kayak gitu, kamu pengen punya hubungan yang bermakna. Jadi kejutan yang segera terjadi,
kamu akan tadi moving on soal itu. Dan ketika kamu udah tahu, oke, aku tahu kalau moving on, aku harus ngasihin spare waktu gitu, mungkin kayak masa idahnya dulu gitu kali ya. Tapi di sini kamu nggak ada masalah kalau soal itu. Yang penting kamu be true with yourself, be true with other people juga. Kamu punya meaningful relationship, kamu punya value aku orang yang setia, aku mau sama orang yang setia kayak gitu ya. Dan di sini kamu juga apa ya, menginginkan hal yang equal sama kamu gitu aku lihatnya ya. Dan kamu nggak mau dealing dengan sesuatu hal yang nggak satu frekuensi sama kamu. Jadi apa ya, ketika itu memang misalkan oh aku orang yang setia, tapi kalau aku dealing sama orang yang nggak setia, kamu nggak akan coba terlalu apa ya, membuat drama, oh kenapa kamu gak setia dan apa enggak. Kamu akan moving on aja. Oh semesta udah ngasih tahu ke aku dia bukan jodoh aku, udah pastilah jodoh aku setia kayak aku lah, ngapain juga harus berhubungan dengan orang yang nggak mengerti arti cinta yang sesungguhnya, untuk apa kayak gitu. Jadi segala sesuatu halnya tuh mudah untuk langsung kamu move gitu yang aku lihatnya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Oh, aku lihat ya, ketika kamu moving on nanti langsung cepet ada yang ini kok, yang langsung memberikan satu frekuensinya sama kamu gitu ya. Kamu akan mendapatkan intimacy yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkan orang yang satu frekuensi sama kamu, jadi tenang aja. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Di sini ada willpower, ya. Oke. Kejutan yang segera terjadi. Di sini ada confidence. Jadi nanti kejutan yang segera terjadi yaitu kamu nanti akan ada momen dreams come true, karena kamu berkeinginan kayak tadi, aku berkeinginan punya pasangan yang mencintaiku sama kayak aku mencintai dia. Itu kamu akan mendapatkan itu, dreams come true, karena dengan akhirnya kamu memanifestasikannya dengan keyakinan, dengan keberanian, dengan kepercayaan diri kamu punya kekuatan untuk memanifestasikan itu dan terlihat lebih menonjol gitu ke permukaan, sampai akhirnya terlihat sama yang memang satu frekuensi sama kamu. Jadi kejutan yang segera terjadi, kamu akan punya kekuatan untuk membuat mimpi kamu jadi nyata gitu. Kamu akan punya kekuatan apa ya, keberanian, percaya diri sama apa yang kamu inginkan. Kamu ingin mewujudkan itu menjadi nyata gitu. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi untuk file nomor 3. Kejutan yang segera terjadi, kejutan yang segera terjadi. Nanti ada nih yang komunikasi ternyata kita klop dan tiba-tiba intimacy. Oke, di sini ada Nine of Cups, water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada Ace of Swords, air sign ya, Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, earth sign ya, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi kejutan yang segera terjadi itu, kejutannya segera terjadi nanti kamu akan ada apa ya, kayak ngadepin kesulitan atau kayak kehilangan lah gitu, dari keuangan kamu, kesehatan kamu, dari emosi kamu gitu, kayak ada masa sulit gitu
ya. Aku lihat ada kayak rasa terasing ya. Aku lihat di sini nanti akan ada awal mula yang baru, tenang aja ya. Awal mula yang baru di pemikiran kamu, di komunikasi kamu. Ya, nanti kamu akan coba untuk klarifikasi, yang mencari kebenarannya. Nanti kamu akan mendapatkan wawasan yang baru ya, yang bisa membuat kamu itu melalui kebingungan dan ketidakpastian itulah ya, kamu bisa mendapatkan jawaban dari itu semua keadaan itu. Dan aku lihat di sini ada Nine of Cups ya. Ini kan wish come true ya. Tenang aja. Jadi di sini nanti akan ada kepuasan, kebahagiaan emosional dan juga pencapaian keinginan atau tujuan kamu. Di Six of Pentacles di sini nanti ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Kan aku udah bilang ada karma di sini ya. Di sini ada tulisan karma, mungkin masih bisa dibaca ya. Jadi nanti ada ya terkait tentang kemurahan hati ya, bantuan finansial. Jadi nanti ada yang akhirnya menerima bantuan di saat benar-benar dibutuhkan, atau memberikan dukungan lah ya, support ke orang lain juga. Jadi di sini nanti kamu akan ngadepin masa-masa sulit, tantangan yang cukup signifikan. Nanti ada harapan baru atau klarifikasi yang datanglah ke situasi itu ya, yang bikin kamu tuh bisa ngelihat masalah lah lebih jelas, bisa nemuin solusinya ya. Dengan akhirnya kamu berusaha lebih tekun lagi juga, kamu bisa mencapai kepuasan emosi ya, bisa mencapai pencapaian tujuan pribadi kamu. Dan kamu akan menerima bantuan dari orang lain, atau kamu sendiri dalam kayak posisi ngebantu orang lain ya, nyiptain keseimbangan, harmoni dalam kehidupan kamu ataupun kehidupan mereka gitu. Jadi nanti meskipun ada kayak tantangan di depan, ini semua kelihatan lah akan menemukan jalan keluar sampai akhirnya kamu bisa bahagia, bisa seimbang. Jadi tenang aja. Oke, kita lanjut lagi. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi. Kejutan yang segera terjadi untuk nomor 3. Di sini ada bitterness ya, resentment, anger, hurtful words. Satu lagi. Di sini ada clinging ya, holding on, obsessing, spying. Jadi kejutan yang segera terjadi, aku ngelihat di sini nanti kamu tuh akan ada di situasi kayak banyak pilihan yang kamu harus ambil ya. Kamu nanti bingung, nggak tahu nih arah mana yang mau diambil ya. Perasaan kamu bakal berubah-ubah ya, galau, bingung gimana ngambil keputusan ya. Dan aku lihat di sini nanti ada kayak rasa amarah, benci lah ya, muncul kata-kata yang menyakitkan atau situasi yang cukup menyakitkan lah. Jadi nanti ada konflik, ada ketegangan ya, konflik yang belum terselesaikan ya, yang bisa ada efek negatifnya lah ke diri kamu sama hubungan kamu sama orang lain. Nanti ya ada kayak ketergantungan ya, obsesi ya, kayak ngamatin orang mulu ya, stalkingin aja ya sampai berlebihan gitu stalkingnya. Kamu nanti kayak sulit ngelepasin sesuatu lah dari masa lalu, terusnya punya keinginan yang kuat banget untuk pertahanin sesuatu hal meskipun itu gak sehat. Jadi di sini kamu nanti ngadepin kayak situasi yang penuh konflik internal dan eksternal sih yang aku rasa. Jadi kamu bingung nih, banyak pilihan nih, keputusan yang harus diambil gimana nih ya. Nanti ada perasaan yang penuh amarah ya, atau yang bisa memperburuk situasi lah. Jadi nanti ada saatnya kayak terlalu bergantung, obsesi sama sesuatu hal yang gak bikin
kamu apa ya, banyak untungnya atau nggak bawa kebaikan lah buat kamu gitu. Jadi aku ngerasa di sini kamu kayak perlu ngerenung lah, cari cara gitu ngatasin perasaan negatif kamu, kebingungan kamu. Kamu perlu lepasin hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Coba cari cara, cari jalan untuk nyelesain konflik-konflik kamu gitu ya. Oke. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Jadi nanti kalian gak usah cari-cari ya sampai pusing sendiri. Aku akan ngebantu kamu untuk ngasih tahu, oh ini loh bakat kamu, oh kamu bisa sukses loh di ranah yang ini. Jadi kamu gak usah buang-buang waktu lagi untuk cari sana kemari, dan kamu bisa baca kapanpun ya kan. Jadi kalau kalian nanti tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching, bye bye.